Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini kami ingin mempresentasikan tentang pendidikan sosial budaya. Sekarang kami berada di Masjid Istiqlal. Selanjutnya kami akan mempresentasikan tentang materi bab 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Humairo Buhairi. Saya akan menjelaskan bab 1 tentang konsep dasar ilmu-ilmu sosial budaya. Pertama adalah pengertian ilmu. Dalam bahasa Arab, ilmu adalah al-ilmu yang memiliki arti mempelajari dan mengetahui. 3 cabang ilmu pengetahuan yaitu ada social science, sejarah politik ekonomi, humanities, bahasa, agama, dan kesenian. Yang ketiga yaitu natural science, fisika, kimia, dan biologi. Yang pertama yaitu ilmu-ilmu sosial atau social science. Ilmu sosial adalah suatu bidang keilmuan yang mengkaji tentang interaksi manusia dengan manusia lainnya. Kedua yaitu pengetahuan budaya atau humanities. Pengetahuan budaya membantu kita memahami ekspresi budaya manusia. Yang ketiga yaitu ilmu-ilmu alamiah atau natural science. Ilmu alamiah adalah cabang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pemahaman dan penelitian fenomena alam dan alam semesta. Sekian dari bab 1, terima kasih. Saya Alia Lutfita Apriliani. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2 dengan judul Manusia sebagai makhluk individual dan sosial. Hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia dapat dikatakan sebagai makhluk individu ketika manusia itu melakukan suatu tindakan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Disebut makhluk sosial ketika manusia melakukan tindakan yang berhubungan dengan masyarakat sekitarnya atau untuk kepentingan masyarakat tersebut. Dilema antara individu dan kepentingan masyarakat. Pandangan individualisme berpangkal pada manusia adalah makhluk yang bebas. Pandangan ini juga berpendapat bahwa kepentingan individual yang harus diutamakan. Pandangan yang kedua itu pandangan sosialisme, yaitu pandangan tentang kepentingan masyarakat yang harus diutamakan. Karena menurut pandangan ini, masyarakat merupakan identitas yang benar. Lalu, apa kebutuhan mereka? Yang pertama adalah kebutuhan kebendaan, jasmani, dan biologis. Yang kedua adalah kebutuhan rohani, mental, dan psikologis. Menurut Abraham Maslow, ada 5 kebutuhan manusia, yakni yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, primer atau mendasar. Yang kedua, kebutuhan rasa aman dan perlindungan. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Manusia sebagai makhluk hidup. Manusia lahir merupakan sebagai makhluk individual yang bermakna, tidak terbagi atau tidak terpisah antara jiwa dan raga. Dalam perkembangannya, manusia sebagai makhluk individu tidak hanya bermakna kesatuan jiwa dan raga, tetapi akan menjadi sebuah khas dengan corak kepribadiannya. Lalu berikutnya adalah manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia juga tidak mampu hidup sendiri. Artinya, manusia juga harus hidup bermasyarakat. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena ada 3. Yang pertama adalah butuh orang lain dalam pemenuhan kebutuhan dasar atau biologis atau primer. Yang kedua adalah perilakunya dipengaruhi oleh orang lain. Yang terakhir, nomor 3, adalah adanya kebutuhan untuk berhubungan antara dengan orang lain, kebutuhan sosial, dan kebutuhan hidup berkelompok. Apakah peranan manusia sebagai makhluk individu? Ada 4. Yang pertama adalah menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya. Yang kedua, mengupayakan terpenuhinya hak-hak dasar sebagai manusia. Yang ketiga, merealisasikan segenap potensi diri, baik sisi jasmani maupun rohani. Yang terakhir, memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidupnya sendiri.
Lalu peranan manusia sebagai makhluk sosial. Yang pertama, ada 4. Yang pertama, kesadaran akan ketidakberdayaan bila manusia itu seorang diri. Yang kedua, kesadaran untuk senantiasa dan harus berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, penghargaan akan hak-hak orang lain. Dan yang terakhir, nomor 4 adalah ketaatan terhadap norma-norma yang berlaku. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial menjadikan manusia melakukan peran-peran sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama, melakukan interaksi dengan manusia lain atau berkelompok. Yang kedua adalah membentuk kelompok-kelompok sosial. Dan yang terakhir adalah menciptakan norma-norma sosial sebagai pengaturan tata tertib kehidupan bersosialisasi atau berkelompok. Saya Apriliana Nikentari, saya akan membacakan materi bab 3 tentang hakikat pendidikan sosial budaya. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Budaya menurut para ahli. Menurut Andreas Epping, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian, nilai, nama, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain. Tambahan lagi, segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Menurut Edward B. Taylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya dapat terjadi ketika sebuah kebudayaan melakukan kontak dengan kebudayaan asing. Berupa sosial budaya adalah sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Dapat disimpulkan, kebudayaan adalah suatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Konsep dasar dalam sistem sosial dan budaya. Sistem sosial budaya merupakan konsep untuk menelaah asumsi-asumsi dasar dalam kehidupan masyarakat. Pemberian makna konsep sistem sosial budaya dianggap penting karena tidak hanya untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan sistem sosial budaya itu sendiri, tetapi memberikan eksplanasi di deskripsinya melalui kenyataan di dalam kehidupan masyarakat. Komponen kebudayaan. Berdasarkan wujudnya tersebut, budaya memiliki beberapa elemen atau komponen menurut ahli antropologi Kateora, yaitu 1a. Kebudayaan material. Kebudayaan material mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata, konkret. Termasuk dalam kebudayaan material ini adalah temuan-temuan yang dihasilkan dari suatu penggalian arkeologi, mangkuk tanah liat, perhiasan, senjata, dan seterusnya. B. Kebudayaan non-material. 2. Lembaga sosial. 3. Sistem kepercayaan. 4. Estetika. 5. Bahasa. Sistem sosial. Menurut Talcott Person, ada 4 syarat fungsional agar sistem sosial bertahan, yaitu 1. Adaptasi atau penyesuaian. 2. Goal attainment, pencapaian tujuan yang diharapkan. 3. Integrasi atau kebersamaan. 4. Pemeliharaan pola laten. Fungsi sistem budaya. Fungsi sistem budaya adalah untuk menata dan juga menetapkan tindakan serta tingkah laku masyarakat manusia. Proses pembelajaran sistem ini dilakukan dengan pembudayaan atau
pelembagaan yang bertujuan untuk dapat menyesuaikan diri, pikiran, dan sikap dengan norma adat dan peraturan yang hidup di lingkungan kebudayaannya. Sistem sosial menurut Tatang M. Amirin 1984 menyatakan bahwa istilah sistem sosial berasal dari bahasa Yunani sistema yang mempunyai pengertian sebagai berikut: suatu hubungan yang tersusun sekalian banyak bagian, hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen-komponen. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya Dahnia Putri Hidayah. Di sini saya akan menjelaskan bab 4 tentang pendidikan dan perubahan sosial budaya. Pendidikan sebagai sosialisasi kebudayaan. Para tokoh antropologi seperti Goodenough 1971, Spradley 1972, dan Gill 1973 mendefinisikan arti kebudayaan di mana kebudayaan merupakan suatu sistem pengetahuan, gagasan, dan ide yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat yang berfungsi sebagai landasan pijak dan pedoman bagi masyarakat itu dalam bersikap dan perilaku dalam lingkungan alam dan sosial di tempat mereka berada. Sebagai sistem pengetahuan dan gagasan kebudayaan yang dimiliki suatu masyarakat merupakan kekuatan yang tidak tampak atau invisible power yang mampu menggiring dan mengarahkan manusia pendukung kebudayaan itu untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan pengetahuan gagasan yang menjadi milik masyarakat setempat, baik di bidang ekonomi, sosial, politik, kesenian, dan sebagainya. Penguasaan teknologi informasi, penyediaan SDM yang profesional, terampil, dan berdaya guna bagi masyarakat. Kemahiran demokratif, humanis, serta progresif dalam menghadapi kemajuan zaman merupakan beberapa bekal mutlak yang harus dimiliki oleh semua bangsa di dunia ini yang ingin tetap bertahan menghadapi tata masyarakat baru terwujud globalisasi. Kaitan antara perubahan sosial dengan pendidikan adalah terjadinya perubahan pada struktur dan fungsi dalam sistem sosial, yang mana termasuk di dalamnya adalah pendidikan, karena pendidikan ada dalam masyarakat baik itu pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Pendidikan memiliki andil besar dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, berikut ini adalah fungsi pendidikan yang berhubungan dengan perubahan sosial di masyarakat. Pertama, fungsi pendidikan sebagai perubahan sosial. Lalu yang kedua, fungsi memindahkan nilai-nilai budaya tradisional ke nilai-nilai budaya atau transformasi kebudayaan. Yang ketiga, fungsi mengembangkan dan menetapkan hubungan-hubungan sosial. Perubahan sosial budaya merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Hirschman mengatakan bahwa kebosanan manusia sebenarnya merupakan penyebab dari perubahan, sedangkan pendidikan adalah suatu bentuk dari perwujudan seni dan budaya yang terus berubah seiring perkembangnya waktu. Perubahan sosial budaya adalah perubahan tata kehidupan masyarakat yang meliputi perubahan sosial dan sekaligus perubahan budaya. Salah satu contoh perubahan sosial budaya yaitu penggunaan media digital dalam kehidupan sosial. Perubahan yang terjadi pada unsur-unsur sosial disebut perubahan sosial. Hal ini meliputi struktur sosial dan fungsi sosial itu sendiri. Cakupannya berupa perubahan perilaku, pola pikir, dan penemuan. Sedangkan perubahan budaya merupakan perubahan yang otomatis terjadi saat perubahan sosial, karena adanya perubahan sosial. Perubahan ini meliputi budaya materi dan non-materi. Dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial budaya adalah perubahan tata kehidupan masyarakat yang meliputi perubahan sosial dan sekaligus perubahan budaya. Penyebab perubahan sosial budaya yaitu masuknya kebudayaan lain yang mempengaruhi kebudayaan asli. Kedua,
perubahan lingkungan. Ketiga, konflik. Keempat, perubahan jumlah penduduk. Kelima atau yang terakhir, munculnya penemuan baru di masyarakat, apalagi di zaman digital seperti sekarang. Perubahan sosial budaya merupakan sesuatu yang senantiasa terjadi. Lalu ada bentuk perubahan sosial budaya yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, perubahan yang direncanakan atau sebaliknya. Yang kedua, perubahan yang berdampak besar dan kecil. Yang terakhir, perubahan yang cepat dan lambat. Perubahan memang dapat menimbulkan dampak di masyarakat, baik dalam negatif atau positif. Namun semua kembali pada kemampuan masyarakat dalam menyikapinya. Bersikap kritis adalah kuncinya. Pasalnya, perubahan sosial budaya merupakan sesuatu yang tidak dapat dicegah. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Aulia. Saya Aulia Humayro Buhairi, saya akan melanjutkan presentasi mengenai bab 5, yaitu pendidikan dalam lingkup budaya. Menurut KBBI, kebudayaan adalah pikiran, akal budi, atau adat istiadat. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, kecerdasan, dan keterampilan. Antara pendidikan dan kebudayaan terdapat hubungan yang sangat erat. Keduanya berkenaan dengan suatu hal yang sama, yakni nilai-nilai. Dalam konteks kebudayaan, justru pendidikan memainkan peran sebagai agen pengajaran nilai budaya. Peran pendidikan dalam kebudayaan yaitu 1. Memperkenalkan dan memelihara unsur-unsur budaya. 2. Mengembangkan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi yang berperilaku baik. Yang ketiga yaitu memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik. Yang keempat yaitu menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan karakter budaya bangsa yang bermartabat. Yang kelima atau yang terakhir yaitu menumbuh kembangkan semangat kebudayaan bangsa. Tujuan pendidikan budaya. Tujuan pendidikan budaya ada 4, yaitu yang pertama adalah mengembangkan potensi kalbu peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai budaya. Yang kedua yaitu mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan religius dengan tradisi budaya yang religius, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik. Yang keempat adalah mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya Agneta Adasa akan melanjutkan bab 9 yang berjudul Manusia dalam Keberagaman Budaya. Hakikat manusia dan budaya. Manusia dan kebudayaan merupakan suatu ikatan yang tidak dapat dipisahkan. Budaya itu sendiri tercipta dari kegiatan sehari-hari dan kejadian-kejadian yang sudah digariskan. Kebudayaan adalah produk manusia, namun manusia itu sendiri adalah produk kebudayaannya. Dalam arti lain, kebudayaan ada karena manusia yang menciptakannya dan manusia dapat hidup di tengah kebudayaan yang diciptakannya. Kebudayaan itu sendiri akan terus hidup manakala ada manusia sebagai pendukungnya dan kebudayaan mempunyai kegunaan yang sangat besar bagi manusia di dalam kehidupannya. Kemudian keragaman budaya. Apa itu keragaman budaya? Keragaman budaya adalah keunikan yang ada di muka bumi. Dengan banyaknya berbagai macam suku bangsa yang ada di dunia, begitu juga dengan keragaman budaya. Manusia dalam keberagaman budaya mampu memiliki sikap saling menghargai dan menerima perbedaan, di mana mereka hidup dalam keberagaman, serta perbedaan dan berdampingan satu sama lain dengan latar belakang yang tentu saja berbeda, khususnya Indonesia. Kemudian ada beberapa jenis-jenis dari keberagaman. Yang pertama, keberagaman wilayah dan lingkungan. Kedua, keberagaman suku bangsa dan budaya. Ketiga, keberagaman budaya. Kemudian keberagaman agama. Kemudian keberagaman ras, keberagaman golongan, serta yang terakhir keberagaman jenis kelamin dan gender. Apa manfaat dari keragaman sosial budaya itu sendiri bagi manusia? Yang pertama, menjadi kekayaan budaya bangsa. Yang kedua, mempererat kesatuan dan persatuan. Yang ketiga, memperluas toleransi dan wawasan masyarakat tentang keragaman budaya. Yang keempat, menjadi daya tarik wisata. Dan yang kelima, menjadi warisan budaya dunia. Sekian
Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Amelia. Di sini saya akan menjelaskan dari bab 13, modernisasi, globalisasi, dan perubahan sosial dalam pembangunan. Modernisasi adalah suatu proses transformasi dari suatu arah perubahan ke arah yang lebih maju atau meningkat dalam berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Sederhananya bisa dikatakan bahwa modernisasi adalah proses perubahan dari cara-cara tradisional ke cara-cara baru yang lebih maju dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Globalisasi secara umum merupakan proses masuknya ke ruang lingkup dunia menjadi global atau mendunia. Globalisasi adalah keterkaitan atau ketergantungan antara bangsa, antara manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan budaya, dan bentuk-bentuk interaksi lainnya sehingga batas-batas suatu negara menjadi sempit. Ciri-ciri modernisasi: yang pertama, munculnya sikap individualisme. Kedua, munculnya diferensiasi dalam hal tenaga kerja. Tiga, berkembangnya pemikiran yang rasional. Dan yang terakhir, kegiatan ekonomi lebih banyak difokuskan pada proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Dampak positif dari modernisasi yaitu: satu, adanya transfer teknologi dari negara maju kepada negara berkembang sehingga berdampak pada kemajuan pembangunan. Yang kedua, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Tiga, adanya modernisasi membuat cara berpikir masyarakat berubah, semula irasional menjadi rasional. Dan yang terakhir, tingkat kehidupan menjadi lebih baik karena berkembangnya proses industrialisasi. Dampak negatif: yang pertama, budaya dalam negeri perlahan tergeser oleh budaya luar karena kemudahan masyarakat untuk mengakses budaya luar negeri tanpa adanya filter sama sekali. Yang kedua, munculnya budaya hedonisme dan masyarakat konsumtif. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa tujuan hidup yang paling utama adalah kesenangan dan kenikmatan. Bagi penganut budaya ini, mereka menjalani hidup sebebas-bebasnya demi memenuhi hawa nafsu yang tanpa batas. Yang terakhir, sikap individualisme lebih mendominasi. Ya, sekian. Terima kasih. Baik, begitulah presentasi dari kelompok 1. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.